Redaksi Dubes RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berbuka untuk pendengar ADL Sinta yang sedang menyimak kami di Jakarta, di Kota Medan, atau di Bandung, di Palembang, kawasan lainnya ya, di Surabaya, Semarang, dan wilayah lainnya. Mudah-mudahan puasa hari ini lancar dan berkah ya. Sudah mulai pertengahan-pertengahan, tanggal 12 Ramadan, jadi mudah-mudahan Anda masih kuat, masih cukup panjang perjalanan Ramadannya. Yang sudah mulai batal puasa, mulai dihitung-hitung itu ya. Kami akan ajak Anda kali ini bersama dengan Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Tanzania, Rwanda, dan juga Burundi sudah tergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Pak Dubes, Pak Tri Yogo Jatmiko. Pak Tri, selamat sore kayaknya di sana. Selamat sore, Pak Tri. Ya, selamat sore. Selamat malam Pak Asrori dan juga para pendengar El Sinta dimanapun teman-teman semua berada. Saya sebenarnya salam apa ini Pak, kalau di sana tuh salam, bahasanya apa Pak? Saya pengen tahu dulu nih Pak, Tanzania, Rwanda, Burundi bahasanya apa Pak? Di sini bahasa lokal setempat namanya bahasa Swahili. Kalau selamat sore itu bahasa sininya habari Zioni. Selamat sore. Habari ya. Zioni. Zioni, betul. Zioni. Habari itu kayak bahasa Arab ya, kabar. Kabar ya, apa kabar ya. Sebetulnya, tapi jadinya selamat, seperti good afternoon, seperti itu. Saya belajar bahasa nanti lebih dalam, bahasa Swahili, katanya bahasa Swahili itu bahasa yang nggak mirip dengan Polynesian dan juga Austronesian. Nanti saya cek dulu ya. Tapi kami biasa nih, kalau dalam segmen Dubes RI, nggak lengkap rasanya kalau nanti masyarakat nggak tanya. Misalnya, mau tanya gimana caranya untuk ke sana, atau mungkin ada rencana mau safari di Tanzania atau mungkin di Rwanda, atau mungkin Anda sekedar penasaran saja soal 3 negara tadi. Silakan Anda bergabung bersama kami ya di Interaksi Dubes RI. Pak Tri Yogo Jatmiko adalah Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Tanzania, Rwanda, dan juga Burundi. Nah, 3 negara ini kan yang paling terkenal kalau di Indonesia itu Tanzania nih Pak. Rwanda dan Burundi tidak banyak orang tahu. Ini Rwanda dan Burundi itu negara seperti apa Pak? Betul Pak, jadi memang di tanah air kita tidak banyak mengetahui negara di Afrika, khususnya di Afrika Timur, tetapi saya rasa pada saat masih sekolah, khususnya di generasi saya, SMP, SMA, pasti mengenal namanya Presiden Julius Nyerere. Beliau adalah Presiden Tanzania dulu, pernah berkunjung ke Indonesia. Kemudian Rwanda mungkin teman-teman mengenalnya tahun 94 ada genosida, tapi sekarang terjadi transformasi yang luar biasa di negara itu, dan itu bisa kami tunjukkan dari angka Ease of Doing Business Index. Tahun ini Rwanda itu nomor 13 dari 190. Jadi Rwanda ini bagus ya? Ya, bagus, dikenal oleh masyarakat internasional sebagai Singapurnya Afrika. Sementara Tanzania sendiri Ease of Doing Business 138, dan kita Indonesia kan masih di nomor 65. Burundi yang paling jelek karena masih 169. Jadi itu kira-kira situasi negaranya. Secara ekonomi, Tanzania sudah masuk ke middle income countries. Rwanda dan Burundi masih negara yang relatif miskin. Tetapi yang tadi saya sebutkan dari sisi ease of doing business, Rwanda developing ya Pak ya. Ya, artinya Rwanda bisa saja menyalip negara-negara lainnya karena sekarang sudah punya modal awal yaitu ease of doing business tadi Pak Dubes. Betul, dan juga dari sisi perkembangan internetnya mereka sudah 5G dan juga sudah kabel apa namanya itu yang sudah yang optik gitu Pak ya. Optik, betul. Iya. Lah kita kok kalah Pak malah Pak? Ya, karena mungkin karena belajar dari sejarah mereka di mana mereka waktu itu ada diskriminasi, kemudian sekarang di Rwanda mereka menyadari betul bahwa diskriminasi ini bukan solusi untuk mereka, dan mereka menganut pluralisme, tidak ada lagi diskriminasi dalam hal apapun di sana. Dan juga termasuk dalam politik akuntabilitas, transparansi dilakukan dengan betul, dan juga visi pemimpinnya dan juga rakyatnya saling bahu-membahu ingin mewujudkan cita-cita mereka memiliki negara yang aman, damai, dan juga makmur. Ya, kita bisa nambah ilmu dari manapun ya, termasuk dari Rwanda, negara kecil yang tidak banyak orang kenal. Tapi masyarakat pasti penasaran ini Pak, namanya ada kantor KBRI, pasti ada kerjasama atau komunikasi antara Indonesia dengan pemerintahan negara
tujuan KBRI-nya. Kita punya Ada. kerjasama apa saja dengan 3 negara ini, Pak Dubes? Jadi karena dulu pemimpin kita dekat antara Presiden Julius Nyerere dan juga Presiden kita waktu itu Pak pada saat Soeharto masa ya? Pak Soeharto, betul. Maka di Tanzania ini atas kedekatan kedua pemimpin, kemudian Indonesia membuat namanya Farmer Agricultural and Rural Training Center. Jadi center untuk pelatihan petani di Tanzania dan juga petani di sekitar negara Tanzania. Sudah banyak Pak yang dilatih oleh kita, hampir 1.000 sudah kalau saya lihat angkanya Pak, secara detail itu 1.450-an Pak. Dilatih 1.454 bertani? dilatih oleh kita bagaimana meningkatkan produksi pertaniannya sehingga produksi pertanian yang semula hanya 2 juta per hektar menjadi 2 ton menjadi 4 ton. Dan ini masih terus berlangsung, legacy dari kedekatan kedua pemimpin kita. Tapi di luar urusan agriculture, juga banyak sekali kegiatan lain di mana perusahaan Indonesia menanamkan modalnya di sini dan membangun pabrik. Memang Bapak Ibu pendengar yang saya hormati, untuk situasi ekonomi di Afrika pada umumnya, secara umum disebut sebagai memiliki kelemahan dalam hal financial ecosystem, di mana maksudnya adalah dalam berbisnis, walaupun bisnis sudah dilakukan, di-perform, barang sudah datang atau service sudah dilakukan, namun dalam hal pembayaran biasanya agak tertunda 3, 6, sampai 1 masalah tahun. Ya, akhirnya itu dia ya. Pak ya. Jadi ini menjadi salah satu tantangannya karena memang negara-negara di sini kalau kita bandingkan dengan diri kita dulu mungkin sekitar tahun 70, 80-an Pak. Jadi namun demikian bukan berarti bahwa tidak bisa dilakukan bisnis. Yang dilakukan kemudian adalah model bisnis di mana antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan di sini membeli jual istilahnya dalam ekonomi Ijon gitu Pak, tukar tambah gitu. Bukan, beli putus Pak. Jadi dibeli oleh perusahaan di sini, maka perusahaan di sinilah yang mendistribusikan dan kalau dia menjual ke pemerintah, maka yang akan menanggung resiko adalah perusahaan di sini apabila pembayarannya terlambat. Tetapi dengan perusahaan Indonesia, perusahaan yang di sini counterpartnya yang membayar langsung cash seperti itu. Jadi kayak broker gitu ya, Pak Dubes ya? Betul. Jadi situasi yang kita hadapi, di satu sisi pemerintah menghendaki bisa berbisnis langsung dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia, misalkan melalui ikut-sertaan tender, tetapi dalam pelaksanaannya apabila kita ikut tender, kita akan menghadapi risiko seperti itu. Sehingga kita cenderung banyak bisnismen kita memilih cara-cara berbisnis saja dengan counterpart di sini, membentuk joint venture, risiko dibagi untuk pembayaran yang agak terlambat, maka tidak langsung diterima risikonya oleh perusahaan-perusahaan kita. Saya lagi mikir tuh ya, pabrik di kita bisa bingung tuh kalau misalnya keterlambatan bayar bisa nggak gaji karyawan nanti, Pak? Ya, betul, Pak. Jadi di sini unfortunately sayangnya masih sering terjadi, walaupun sudah ada perbaikan-perbaikan. Kenapa Pak? Apa yang menyebabkan justru malah masih belakang dalam soal itu? Padahal itu kan dalam hal bisnis ya, paling penting tuh kepercayaan tuh Pak. Betul Pak. Jadi memang dari sisi ekonomi makro memang foreign currency di sini memang sangat langka, sehingga pada saat distribusi untuk pembayarannya pun mereka akan melihat mana yang prioritas dan mana yang harus didahulukan. Walaupun sebetulnya pada akhirnya akan dibayar. Tapi memang misalkan kalau di kita kan tender selesai dilakukan, pembayaran langsung bisa buying gitu ya. Langsung. Di sini mungkin kita perlu tunggu 3 bulan atau 6 bulan seperti itu. Takes time ya. Aduh ini siapa tahu kita punya barang-barang yang selama ini di kita harganya murah banget, tapi kalau di sana dijual bisa harganya berkali-kali lipat. Saya dengar juga di sana ada pabrik mie spesial yang ada di Indonesia, yang juga digemari oleh orang-orang sana. Tapi cek dulu nanti ya. Ini ada yang ingin berjumpa dengan Pak Dubes nih, ada Pak Boy di Subang, Jawa Barat. Halo, selamat malam Pak Boy. Selamat malam. Ya Pak Boy, ada rencana mungkin Pak ke safari Tanzania atau ke Rwanda Pak? Oke. Iya. Coba tanya gini aja nih Pak Dubes. Ya Pak.
bagaimana tentang pengelolaan lingkungan hidup di 3 negara tersebut. Lingkungan hidup. Nah, pengelolaan Oke. lingkungan khususnya dalam perlindungan hutan alam dan juga satwa-satwa yang cukup terkenal kan di Afrika Iya, sana. kekayaan mereka Ya. itu Pak, nggak boleh rusak soalnya ya. Iya, jadi keanekaragaman atau biodiversity-nya ini kan cukup terkenal ya Afrika ini. Bagaimana kondisi sekarang tentang Ya. pengelolaan dan perlindungan tentang lingkungan hidup tersebut. Itu yang pertama Pak Dubes. Iya. Ya. Yang kedua, ini Pak Dubes ini berkantor di kota mana, di negara mana Di gitu? Tanzania kayaknya sih ya Pak ya. Oh, di Dar es Salaam, Pak. Tanzania ya. Nah, Ya. Iya, oke. Yang ketiga ini Pak Dubes, ini berapa luas negara masing-masing tersebut Pak Dubes? Oke. kan sampai tanya berapa jumlah hewannya Pak ya, nggak dihitung satu-satu soalnya Pak Boy. Enggak, itu aja. Aduh. Iya, terima kasih. Itu aja, Sama-sama, Pak Dubes. Pak Boy. Selamat bertugas di sana Iya. ya. Semoga sehat selalu. Mas Amin. Firno, terima kasih. Yuk, terima kasih Pak Boy Ya. di Subang. Ini Ya. isu lingkungan bagaimana? Karena jangan sampai Afrika menjadi misalnya Indonesia era tahun 80-an nih, Pak Dubes. Ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Boy. Jadi yang terjadi di sini perhatian pemerintah dan bukan hanya pemerintah, tetapi juga rakyatnya terhadap lingkungan sangat tinggi. Kenapa? Karena mereka menyadari semua bahwa itu adalah aset mereka yang mendatangkan revenue. Jadi mereka betul-betul melakukan konservasi terhadap lingkungan dan juga termasuk satwanya. Sehingga tidak heran bahwa kemudian Safari National Park yang terbaik di dunia ada di Tanzania, yaitu di Serengeti National Park. Nah, kenapa Serengeti National Park menjadi yang terbaik di dunia? Karena di sekitar Serengeti National Park juga ada National Park kecil yang memang dimaksudkan untuk mendukung lingkungan di tempat utamanya Serengeti National Park-nya. Jadi mereka menyadari betul bahwa memelihara lingkungan akan mendatangkan revenue buat mereka secara ekonomi, dan juga penduduk di Afrika sendiri pada umumnya, Pak Boy dan juga Pak Asrofi, mereka sama sekali nggak mengganggu binatang. Jadi turisme jalan dong Pak Dubes kalau di sana? Jalan Pak, jadi turisme ini juga menjadi, ini Pak, kebetulan sumber devisa terbesar kedua Pak. Dan disadari bahwa itu sebagai sumber devisa yang cukup besar, karena kedua Pak, maka pemerintah Tanzania pun kemudian pada saat mereka menangani COVID, yang ada dalam pemikiran mereka adalah juga bagaimana turis mau datang ke Tanzania aman. Dan karena itu mereka yang awalnya agak skeptis terhadap COVID-19, sekarang mereka menjadi lebih serius. Dan itu terbukti Pak dalam catatan ekonomi mereka di statistik, apa yang mereka lakukan dari sisi konservasi dan juga dari sisi penanganan COVID menjadikan revenue mereka dibanding tahun 2020 pada Oktober ke 2021 Oktober kemarin itu terjadi kenaikan revenue sampai dari lumayan Pak, dari hanya sekitar 1 billion menjadi 1,3 billion. Wow. Jadi di tengah pandemi itu mereka masih bisa malah bisa dapat uang. Betul. Gitu ya Pak ya? Ya, ini salah satunya adalah karena keseriusan mereka dalam memelihara lingkungan hidup dan juga dalam menangani COVID. Tapi sebelum kita ngomongin soal kondisi negaranya, seperti pertanyaan dari Pak Boy tadi, saya juga ingin konfirmasi soal stigma yang berkembang ya di tengah masyarakat. Orang taunya Afrika itu negaranya masih terbelakang. Katanya di sana juga tidak ada kamar mandi, jalannya nggak diaspal, bangunannya masih pakai tanah. Coba kita cek nanti. Tapi ada masyarakat dulu nih Pak Dubes. Ada Pak Muksan di Tangerang. Halo, selamat malam Pak Muksan. Ya, malam Mas Asrofi. Buka puasa sudah Pak? Oh sudah, pakai cabai kecap. Aduh. Perut mual nanti loh Pak. Luar biasa nikmatnya. Pak Dubes, Pak Triyoga, selamat sore. Ya, Pak Muksan. Selamat sore Pak. Ya. Saya ini banyak tanya ya, tapi pertanyaan itu sebetulnya antara benar atau enggak tuh ya karena pengen ditanyakan aja. Apa betul Paris Dakar tuh lewat Tanzania? Paris Dakar Pak? Ya. Okay. Rally. Enggak Pak, karena Dakar itu Senegal ada di Afrika Barat Pak. Itu gitu. Senegal Pak. Ya, sementara Tanzania Afrika ada Timur, di Afrika Pak, dekat Somalia Pak. Iya. Jadi kalau misalkan saya dari Dar es Salaam Pak menghadap ke arah timur, itu
diteruskan lewat laut Samudra Hindia Ketemunya sampailah Aceh kali, Pak? Betul, bukan Pak, kira-kira Lampung, Pak. Lampung. Oh, Oh iya, garis iya. lurus. Nggak nikung-nikung acan berarti. Enggak. Tidak, Pak, ya, enggak. Iya. Terima kasih itu Pak. Ada pertanyaan lagi mungkin Pak, mau nanya di sana makannya apa? Ya, atau mungkin saya dia mau juga- nanya 10 aja nanti kalau di-cut ya udah sedapatnya aja. Kalau Ya, Pak. dikatakan Tanzania itu safarinya terbaik di dunia, ya udah otomatis lah, hutannya udah terbentuk, semuanya udah terbentuk, ibaratnya tinggal bikin tembok di ujung-ujung udah jadi. Beda kalau di Indonesia, harus membebaskan tanah, harus ngusir warga, harus begini begitu segala macam, harus mendatangkan hewan-hewan yang dari Afrika yang ganas-ganas. Kalau di sana udah terbentuk semua. Ya kalau Tanzania itu ya luar biasa. Saya belum pernah ke sana, tapi kalau lihat dari dulu di TV itu film-film seperti kayak gitu, Tanzania tuh sebetulnya berpotensi untuk kaya. Cuma begini, mohon maaf Pak Dubes ya, mungkin SDM-nya ya. Kalau di Tanzania itu katakanlah ada pelari cepat, pelari hebat gitu, langsung dicomot negara yang lebih berkembang, misalnya Kenya atau apa gitu, atau Zaire atau apa gitu ya. Begitu juga Rwanda. Rwanda itu tempat orang berkumpul, orang-orang Afrika sukses berkumpul untuk berbisnis di situ. Ya, untuk berbisnis ekspansi keluar dari situ. Itu memang negara itu kecil, nyaman ya. Jauh dari politik, jauh dari macam-macam ya, dia memang cuma itu gitu. Saya lihat mie instan juga harganya nggak jauh dengan Indonesia. Bagaimana caranya ya Kak gitu ya? Ya, di sini minyak goreng 25, di sana minyak goreng bisa 23 gitu. Walaupun dari Indonesia juga, kenapa bisa begitu gitu loh? Padahal nyebrangnya jauh ya Pak ya. Padahal nyebrangnya jauh. Mie instan di sini 5.000, di sana juga bisa 5.000. Bagaimana gitu kan? Ya, jadi memang kondisi seperti itu gitu loh. Nah kalau Burundi, ya Burundi sih udah nggak bisa diapa-apain lah. Mungkin petinju juga nggak bisa, apa juga nggak ada bisa. Makanya ya, kita harus bantu sebagai sahabat Pak. Burundi itu kayaknya nggak lebih dari Bogor lah jumlah penduduk apanya, Jabodetabek apa sedikit banget ya, dan itu nggak bisa apa-apa ya. Tapi ya beruntung sekali Pak Triyoga menjadi dubes di sana itu luar biasa. Amin. Pengalamannya itu kalau pulang, kalau cerita jadi dubes di Singapura, di Belanda, di mana-mana. Kamu ketemu harimau nggak di jalan gitu? Nanti kalau di sana itu kita bisa menjadi pelari cepat. Karena ketemu singa larinya harus kenceng-kencengnya. Ketemu harimau larinya harus kenceng-kencengnya. Ketemu buaya dari laut loncat ke darat, kita juga harus lari, nggak mungkin kita jalan ya kan. Ketemu macam-macam ya di Afrika sana itu penuh dinamika ya, penuh keindahan dan selalu itu. Yang penting harus dijaga ya Pak Muksan, jangan sampai itu rusak anugerah Tuhan itu Mas Asrafi. Oke. Baik, terima kasih Pak Muksan. Ini salah satu pesan dari masyarakat dunia sih lebih lengkapnya. Karena jangan sampai yang masih bagus kemudian ikutan rusak seperti negara yang lain nih Pak Dubes. Tapi sebelum itu ini ngomongin soal isu SDM menarik nih. Benar tidak bahwa isu SDM ini menjadi penghambat untuk perkembangan Afrika, terutama kawasan timur nih? Betul Pak. Jadi saya bisa memberikan ilustrasi apabila misalnya ada perusahaan ingin melakukan investasi di sini Pak, maka yang pertama mereka akan hadapi adalah kualitas dari pertama energi dulu Pak. Listriknya masih fluctuated, masih belum, walaupun sudah ada perbaikan dan mungkin 2-3 tahun baru nanti bisa reliable. Dari sisi SDM memang, seperti contoh misalkan Pak, walaupun Tanzania ini mendapatkan revenue kedua terbesar dari turisme, tapi yang namanya vocational training dan vocational education untuk hospitality, itu mereka sangat minim. Dan mereka memang datang ke kami di kedutaan dan juga sering bertemu dengan kami, meminta ingin belajar dari Indonesia. Khususnya karena di Indonesia industri hospitality sangat maju dan dipenuhi oleh tenaga domestiknya. Itu yang dari sisi industri pariwisata. Industri yang lain juga sama, Pak. Kebetulan di sini, Pak, bahasa nasional mereka sama kayak kita punya bahasa nasional bahasa Indonesia. Di sini ada 128 bahasa etnik dan mereka punya bahasa persatuan namanya Swahili. Ini diajarkan di SD, Pak. Jadi bahasa pengantarnya di SD Swahili, tetapi kemudian pada saat masuk SMP,
semua memakai bahasa Inggris. Sehingga di sini agak kesulitan juga anak didik peserta sini mengikuti pelajaran karena tiba-tiba langsung Pindah bahasa bahasa. Inggris. Oh. Iya. Nah, Agak memang aneh Pak ya, pengantar bahasanya ya, berubah. karena memang dulu mereka kan pernah diajar Inggris dan mereka Iya. semua menggunakan bahasa Inggris. Kenapa dan tidak dibuat praktis. bilingual saja? Contoh di Indonesia deh, pakai Nah, bilingual sekolahnya. betul. Akhirnya yang dilakukan adalah karena bahasa Swahili bahasa nasional, kemudian mereka menetapkan ini sebagai bahasa kedua dalam pemerintahan dan juga dalam organisasi regional East African Communities, Pak. Jadi mereka menggunakan bahasa Swahili, menjadi ditingkatkan derajatnya menjadi bahasa yang digunakan dalam forum-forum pertemuan regional. Nah, dari sisi pendidikan memang ini tantangan besar di sini, karena kebetulan untuk yang nggak begitu paham situasi Afrika, khususnya Tanzania, pada masa Presiden Nyerere dulu, mereka memakai sistem sosialisme, Pak. Mereka memahaminya sosialisme adalah negara menyediakan semua bahan makanan, rakyat nggak akan kelaparan, Pak. Tapi ini membuat ada satu generasi yang merasa bahwa dia nggak usah bekerja mati-matian, Pak. Toh nanti akan dikasih makan. Jadi pemalas gitu Pak. ya. Jadi mereka cenderung, mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan, orang-orang di sini cenderung kalau ada uang mereka nggak suka menabung, Pak. Mereka langsung habiskan hari itu, besok lagi. Tapi kan bagus buat kita, Pak, buat kita sebagai investor. Ya, jadi sebagai investor, yaitu Pak tadi tantangannya. Pada saat di sini mendirikan pabrik, jadi mau nggak mau kita harus mendatangkan tenaga kerja dari luar atau kita mendidik dahulu tenaga setempat. Jadi itu kan berarti ada investasi lagi ada untuk tambahan bagaimana ya pengeluaran. Betul. Tapi kan sudah berhasil Pak investasi meskipun tidak direct di Tanzania ya. Misal kita lihat bagaimana Indofood atau Wings Food yang juga sudah mulai expand ke Afrika. Iya, dan khusus di Tanzania ada yang 2 contoh sukses, yaitu PT Indeso. Mereka memanfaatkan ini Pak, jadi produksi cengkeh di sini sangat melimpah, juga kualitas cengkehnya juga lebih bagus, termasuk dibandingkan dari Indonesia. Mereka mendirikan penyulingan minyak cengkeh di sini, dan sangat dihargai oleh rakyat setempat di sini karena dari Indonesia ini membuat petani yang selama ini menganggap daun cengkeh sebagai sampah, bisa diolah menjadi tambahan penghasilan, Pak. Jadi ini juga sesuatu yang mereka sangat apresiasi, mereka juga sangat senang dengan Indonesia karena bagi mereka belajar dari Indonesia atau berbisnis dengan Indonesia itu seperti mereka merasa karena tingkat pembangunannya walaupun kita lebih baik, tapi tidak seperti misalkan bekerja sama dengan Eropa seperti itu, Pak. Dan juga di Zanzibar, di Zanzibar sendiri 99% adalah Muslim. Mereka juga melihat ke kita dan merasa nyaman bekerja dengan kita. Juga di Tanzania ada 33% Muslim, Pak. Muslim di sini bahkan secara terbuka dan ingin segera pergi ke Indonesia untuk belajar bagaimana teman-teman dari organisasi NU dan Muhammadiyah bisa mengelola ekonomi untuk kemaslahatan umatnya. Dan mereka ingin sekali bisa belajar dari Muhammadiyah seperti mendirikan rumah sakit, juga mendirikan sekolah seperti itu. Iya. Jadi mereka memang melihat Indonesia sebagai sesuatu Pak, negara yang saya dengar jadi kesannya kayak mereka tuh butuh banget dibantu ini Pak. Kasian kan negaranya kalau nggak ada yang bantu. Betul Pak, dan wujud dari keseriusan mereka menganggap Indonesia penting Pak. Tahun ini mereka pemerintah di sini memutuskan membuka kedutaan besar Tanzania di Indonesia langsung di Jakarta. Selama ini mereka mengakreditir urusannya dari kedutaan mereka di Malaysia. Karena dulu ini sama-sama Commonwealth, maka kedutaan mereka ada di Malaysia. Tapi tahun ini mereka memutuskan untuk membuka kedutaan besar di Jakarta, dan alhamdulillah calon dubesnya kemarin di DPR sudah dibahas dan sudah akan mendapatkan persetujuan. Dengan adanya kedutaan besar di Tanzania, maka kita bisa berharap dalam tahun mendatang hubungan antara Indonesia dan Tanzania akan meningkat sangat pesat, Pak. Amin. Seperti apa Pak keadaan sekarang Pak? Baik dari segi kehidupan sosial masyarakat atau pembangunannya? Apakah ada gambaran mungkin seperti Indonesia tahun berapa gitu Pak? Kalau Bapak ke Dar es Salaam, di sini sama seperti kota-kota metropolitan, semuanya praktis ada Pak. Semuanya apa yang kita perlukan ada, sehingga cukup maju di sini. Memang kalau ke daerah ya hampir sama seperti kita. Kalau ke daerah tentu infrastrukturnya agak
terbatas, tapi di sini jauh lebih terbatas. Tetapi orang-orang di sini, Pak, karena di sini terdidik untuk sebagai negara yang sangat damai. Tanzania itu satu-satunya negara Eropa Afrika yang sangat yang terkenal stabil secara politik, Pak, dan juga sisi keamanan. Kebetulan di sini secara konstitusional, Pak, presiden harus harus salah satu, kalau presidennya Islam maka wakil presidennya Kristen. Oh. Iya, kalau presidennya dari Zanzibar, maka wakilnya dari Tanzania mainland. Kebetulan presiden sekarang adalah seorang perempuan Ibu Samia, beliau muslimah, satu-satunya presiden muslim di dunia yang memiliki kekuasaan eksekutif, Pak. Karena ada presiden muslimah dari Singapura, tapi hanya simbolik. Di Somalia juga seperti itu. Tapi di Tanzania, seorang ini eksekutif, presiden, ya eksekutif. Sehingga mereka pada saat kami bertemu dengan beliau pun, beliau juga bertanya bagaimana kita bisa meningkatkan hubungan kerjasama antara umat Muslim di Tanzania dengan umat Muslim di tanah air, Pak. Jadi untuk PBNU dan juga Muhammadiyah silakan dicolek ya, mudah-mudahan gerak tuh mereka tuh ya. Betul, ya. Ini ada yang tanya soal Burundi apa Rwanda, mudah-mudahan bisa diluruskan oleh Pak Dubes ya. Pak Donald di Joglo, Jakarta Barat bertanya, bagaimana proses rekonsiliasi antar suku Tutsi dan juga Hutu? Ini berarti Rwanda ya, Pak Dubes ya? Rwanda, betul. Jadi Rwanda ini peristiwa genosida kan di tahun 1994, Pak. Pada saat itu memang ada tentu kalau alasannya kenapa Hutu menyerang Tutsi. Waktu itu memang alasan politik karena mereka merasa bahwa suku Tutsi memusuhi Hutu, dan waktu itu ada penembakan pesawat dari presiden yang dari suku Hutu jatuh, yang menembak adalah pemberontak dari Tutsi, dan kemudian terjadilah seperti itu. Dan di sini, Pak, semua orang Afrika menyesalkan itu bisa terjadi dan mereka tidak bisa membantu menghentikan. Akhirnya, sebagai rasa penyesalan itu, maka di Afrika, khususnya di Tanzania, di Arusha, juga dibentuklah yang namanya court untuk mengadili mereka yang dianggap bertanggung jawab. Dan di saat yang sama, tetapi orang Tutsi di Rwanda itu memberikan seperti maaf dan melupakan, mari kita lupakan. Jadi benar sudah ada rekonsiliasi, Pak ya? Betul, Pak, dan itu berlangsung dengan sangat baik dan dengan asistensi dari organisasi regional di sini dan juga tentu dari PBB. Dan ini memastikan bahwa saya sendiri kebetulan minggu depan akan pergi ke Rwanda untuk menyampaikan surat-surat kepercayaan saya kepada Presiden Paul Kagame. Dan saya sendiri juga sudah sering bertemu dengan Dubes Rwanda di sini. Saya melihat bahwa memang di Rwanda sudah transformasinya sudah, artinya bukan hanya dari sisi pemerintah, tetapi rakyatnya sendiri juga merasa bahwa masa lalu kita lupakan, mari kita sama-sama ke depan. Mari kita move on kalau orang sekarang jawabnya. Saya mohon waktu sebentar Pak Dubes, kita waktu break sejenak, sesaat lagi kami kembali dalam interaksi Dubes RI. Selamat bergabung kembali dalam interaksi Dubes RI pendengar. Kami masih bersama dengan Duta Besar Luar Biasa berkuasa penuh untuk Tanzania, Rwanda, dan juga Burundi. Bersama kami ada Pak Dubes Pak Tri Yogo Jatmiko. Kalau Anda mungkin mau tanya, mungkin penasaran ya, ingin ngerasain gimana nikmatnya safari yang beneran safari yang dalam artian beneran di tengah hutan, bukan di Taman Safari Bogor ya. Apakah bisa sekarang jalan-jalan ke Tanzania atau gimana caranya? Persiapan apa yang harus disiapkan oleh masyarakat yang ingin melancong ke Tanzania? Atau mungkin mau ke Rwanda? Atau mungkin juga mau ke Burundi? Anda boleh tanya ke redaksi Alsinta, siapa tahu nanti bisa janjian dengan Pak Dubes di sana. 0215869.000. Nanti Anda boleh langsung dial saja nomor tadi. Pak Dubes, ini pertanyaan yang paling umum yang kami dapatkan kalau ngomongin soal negara-negara Afrika secara umum, baik Tanzania ataupun juga negara lainnya. Di sana itu ada mall tidak sih Pak? Ada kereta nggak sih Pak? Itu yang umum loh Pak. Ada mall nggak Pak? Ada Pak, mall ada. Hanya memang pada umumnya Pak di negara Afrika dan khususnya di East Afrika, Afrika Timur, pemerintah di sini sangat protektif terhadap industri dalam negeri mereka, sehingga mereka menetapkan duty tarif import itu sangat tinggi Pak. Untuk consumer goods itu 35%.
plus VAT 18%. Dan itu dihitung dari barang yang masuk termasuk ongkos kirim kontainer kemari. Sehingga kita bisa membayangkan barang-barang yang ada di mall adalah mahal, Pak. Rata-rata 5-6 kali dari apa yang ada di tempat kita Jadi kalau di kita mau Jakarta. jual-jual barang dari Indonesia akan jatuhnya mahal juga dong di sana, Pak Dubes? Betul, tetapi tetap ada pasarnya di sini karena orang asing juga lumayan banyak di sini dan orang asing pasti mereka yang akan belanja. Dan barang-barang kita di sini ada orang India yang punya connection dengan Surabaya, itu selalu masuk barang-barang untuk apa Pak consumer yang ada Pak barang kita Pak di sana Pak? Dari mulai kue, terus kecap juga ada, kemudian hampir apa yang kita inginkan ada Pak. Ada Hanya semua? memang ya ada. Jadi tapi harganya tentu jadi lebih Beda. mahal. Sama juga produk dari Eropa atau juga lebih mahal. Yang murah adalah produk-produk yang dari sesama negara Afrika, di mana Tanzania menjadi anggota seperti organisasi Afrika dengan istilahnya SADC singkatannya, South African Development Cooperation yang dengan Afrika Selatan, sehingga mereka membawa barang-barang Afrika Selatan kemari. Sehingga apa yang kita lakukan, pengusaha kita adalah bagaimana memasok barang yang tidak dipasok oleh Afrika Selatan dan negara-negara Afrika di sini. Nah, produk-produk kita seperti untuk sabun itu sangat laku di sini dan karena itu sampai mendirikan pabriknya di sini. Makanya Wings tadi Pak ya, yang bikin pabrik di sana ya? Di sini Tanzania Sinar Ancol Pak, yang Sinar membuat Ancol. B29. B29, oh B29 Pak ya? Iya. Jadi sabun kita di sini memiliki captive market yang luar biasa. Kenapa Pak sabun Indonesia disukai di sana? Saya penasaran ya Pak ya. Iya, jadi memang mereka merasa bahwa sabun kita memiliki kualitas jauh lebih baik dibandingkan produk lain dari tempat lain Pak. Dan juga dengan relatif harga yang tidak begitu mahal. Karena Sinar Ancol melihat potensinya besar, kan itulah mereka memutuskan mendirikan pabrik di sini. Ya, memang harusnya bulan April ini bisa dibuka, tetapi karena COVID sehingga agak mundur untuk mulai memproduksi secara operasional. Jadi dan pabrik itu menyerap tenaga kerja sampai 100 orang Pak dari orang Tanzania. Kita akan pernah tahu ya merek B29 yang juga banyak di pasaran ternyata juga terkenal di Afrika. Terkenal, kami waktu sejenak saja Pak ya, hanya berapa detik saja. Ini saatnya kami putarkan time signal untuk waktu Isya di Jakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru sekaligus ya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Ya. Waktu sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya telah tiba. Interaksi Dubes RI kami hadir kembali. Ini pertanyaan dan curiosity dari masyarakat nampaknya membludak ini Pak Dubes. Masuk dari WA banyak sekali hal-hal yang mungkin bikin ketawa sih pertanyaannya buat Pak Dubes, tapi ini nyata adanya Pak ya. Karena lagi-lagi literasi soal negara-negara Afrika memang masih minim kalau negara kita. Ini contohnya pertanyaan dari Pak Syafruddin Nasution. Kalau kita lihat di Discovery Channel, binatang-binatang buas dilindungi di sana kan indah dan banyak sekali. Apakah di sana binatangnya masih aman-aman saja? Soal investasi bagaimana dengan negara China? Apakah mereka juga masuk ke Tanzania karena China sudah mulai ekspansif ke kawasan Afrika? Nih Pak Dubes, pertanyaan menarik dari Pak Syafruddin Nasution. Ya, terima kasih Pak Syafruddin. Jadi binatang di sini seperti tadi sempat saya sampaikan kalau tadi Bapak mendengar, tidak ada yang mengganggu Pak. Bahkan di daerah Morogoro, itu daerah dekat, bukan Morogoro, Moronggoro, di dekat Serengeti, Pak, itu suku Masai di sana, itu memang menjadi ribut dengan khususnya singa, karena sapi mereka dimakan oleh singa, Pak. Tapi mereka juga tidak melakukan penyerangan terhadap singanya. Mereka hanya meminta, gitu, tidak? Tidak, Pak. Mereka meminta bantuan pemerintah dan juga organisasi LSM untuk bagaimana memisahkan kedua binatang itu, Pak. Jadi di sini orang sini sendiri memang sangat mungkin saya bisa sebut kata-kata menghormati binatang, Pak. Jadi tidak mengganggu, tidak mengganggu. Ini yang bikin safari di seluruhnya ya di Afrika itu masih lestari, Pak.
Betul, khususnya di Tanzania. Di Tanzania Ya. sendiri ada banyak, Pak. Tapi memang di tempat yang kalau kita ke sana, dan pasti kita akan menemukan banyak binatang sedang beraksi saling kejar-kejaran, di Serengeti, Pak. Di Serengeti. tempat lainnya, itu seperti apes-apesan, Pak. Kalau Bapak lagi beruntung, ketemu gajah. Ketemu, kalau enggak nanti gitu ya. nanti turun leadernya yang akan membawa Bapak ke sana kemari, ke jalur-jalur di mana Oh, binatang kayak kita sedang. ke Baluran, Betul. Pak ya. Jarang-jarang kita Betul. ketemu merak gitu ya. Betul, betul. Oke, Nah, jadi kalau mau lihat rusa dikejar-kejar sama singa, ya mainnya ke Serengeti, Pak. Serengeti, Pak. Iya. Saya pengen ke Di sana, situ, tapi saya takut ya, sama singanya, Pak. singanya baik-baik kok, Pak, katanya di sana. Oh, baik ya. Nanti saya tanyain alamat, kalau nggak jawab saya nggak bilang baik nih. Kita ada pendengar lagi nih, ada Pak Yanto Tovani di Ya. Bogor. Halo, selamat malam Pak Yanto. Selamat malam Pak Asrof. Iya, mungkin Selamat kalau malam, pertanyaan Pak. saya agak bikin ketawa nggak apa-apa. Umum ya Pak ya, karena nggak tahu ini Pak Yanto. Iya. Ya, ya. Selamat malam Pak Duta Besar untuk Ya, Tanzania. selamat malam. Saya mau tanya ini Pak, Gunung Kilimanjaro itu katanya menyimpan banyak misteri. Ada yang mistis, Masa sih ada Pak? yang arkeologi ya. Bahkan ada yang istilahnya arkeologinya agak istimewa ya, ancient aliens ya. Dia mengajarkan kepada warga sana peta bintang, Pak. Udah bukannya kalender matahari, kalender bintang dan Ini peta baca bintang. dari mana sih Pak? Di kalangan arkeolog, tapi nggak dibuka, Pak. Seperti biasanya obrolan itu ada di kalangan duta besar antar negara, Pak. Tingkat tinggi, Pak. Makasih Pak ya. Baik, terima kasih ya. Ini science fiction ini ya, teori konspirasi dan sebagainya. Silakan Adu. Terima kasih. Gunung Kilimanjaro memang ini satu-satunya gunung yang berhasil menarik turis paling banyak, Pak. Setahunnya hampir 26.000, lebih malah 26.000, tapi mereka betul-betul turis yang naik gunung, Pak. Jadi memang naik gunung sendiri itu paketnya ada yang rata-rata 5 hari, Pak. Walaupun buat kita yang memang pernah naik gunung, Pak, sebetulnya ditempuh 2 hari juga bisa, Pak. Tetapi dibuat 5 hari, sehingga turis namanya bisa juga agen menikmati. travel ya Pak ya, pengen dapat duit Betul, ya. betul. Dan memang cerita-cerita itu dibuat untuk membuat Gunung Kilimanjaro menarik. Itu hanya gimmick saja Pak, gimmick untuk masyarakat tertarik? Sebetulnya enggak, Pak. Itu hanya tambahan saja, karena pada hakikatnya gunung itu sendiri juga memang menarik. Dan kalau Bapak mengenal Ernest Hemingway, peraih Nobel kesusastraan, itu menulis cerita The Snow of Kilimanjaro di situ, dan memang karena pengalaman di situ, dan itu membuat Kilimanjaro menjadi semakin terkenal. Memang kita harus menyadari bahwa membuat terkenal suatu destinasi itu bisa dilakukan banyak hal, seperti dalam hal ini karya sastra Nobel, peraih Nobel, iya betul, juga film dan lain-lain. Jadi memang Kilimanjaro itu sendiri memang sebetulnya gunungnya nggak tinggi-tinggi sekali, Pak. Itu hanya landai, tapi membuat dan ada saljunya di atas. Dan memang pada saat kita bergabung untuk ikut turis itu, nanti kita pemandunya akan membawa semua perlengkapan kita, Pak. Kita hanya jalan kaki. Oh, dari bawa badan? Ya, hanya bawa badan. Berapa Pak ininya rate-nya Pak untuk paketan itu Pak? Memang cukup mahal, Pak. Tapi yang termahal 5 hari itu $3.000 satu orang, Pak. Tapi ada juga yang range dari yang $1.000. Tetapi tentu kalau yang $3.000, tendanya, semua perlengkapan gitu seperti walaupun kita ada di lereng gunung, tapi kita bisa seperti tinggal di rumah, ya. Juga dari sisi kamar mandi dan lain-lain. Saya ngambil kutipan dari Wikipedia, katanya Gunung Kilimanjaro ini dari bahasa Swahili, dari Kilima dan juga Jaro. Kilima itu artinya gunung, Jaro itu artinya bercahaya. Jadi gunung bercahaya, emang bercahaya Pak Dubes? Iya, karena saljunya itu bercahaya Pak kalau siang. Satu-satunya kali ya gunung yang ada saljunya di Afrika Pak? Ya sebenarnya di Papua juga kita punya Pak. Iya, salju, Puncak Jaya. Tapi kan di betul. Afrika berbeda kan, daerahnya kering gitu kan, tapi ada salju. Betul, dan memang juga infrastruktur turismenya juga sangat maju Pak. Di situ ada kota Arusa namanya. Kota Arusa ini markas besar dari East African Communities, juga banyak sekali konsulat asing di sana, konsulat jenderal asing di Arusa, dan juga itu dekat kota Muenza, itu kota pertambangan. Nah di Arusa sendiri juga dekat dengan Serengeti, sehingga komunitas Eropa di sana lumayan banyak Pak.
dan karena banyak itulah maka kemudian daerah itu berkembang dari sisi industri Oh, makanya jadi pariwisata dan juga daerah hospitality-nya. wisata. Nah, ini Betul. ngomongin soal Swahili tadi yang di depan ya, saya tanya Swahili. Katanya Swahili Ya. itu bahasanya mirip dengan bahasa Polynesian atau Austronesian yang juga banyak berkembang di Indonesia, Pak. Sebetulnya dari sisi teksnya, skripnya Latin sama kayak kita, Pak. Membacanya juga sama. Lebih banyak malah mereka menyerap bahasa-bahasa dari bahasa Arab, Pak. Bahasa Jadi, Arab. That's why kayak iya, kesannya jadi sama dengan bahasa Indonesia, padahal bahasa Arab kan? betul. Jadi kalau orang Arab yang di sini, Pak, mereka rata-rata langsung bisa mengenali orang ngomong, Pak. Walaupun nggak tahu persis secara Kayak keseluruhan. tadi Pak ya, Tapi, habari ya. Nah, ya, apa tadi betul. ya. Betul. Habariza. Kalau pagi, za asubuhi. Kalau selamat siang, habariza. Habari Yani, asubuhi, selamat pagi. iya. Kalau selamat malam, habari zioni, Pak. Zioni. Jadi Ya. berbeda-beda, tapi kita pasti ngeh. Karena orang Indonesia juga biasanya tahu lah pelafalan Arab dan juga artinya Pak secara umum. Betul. Dan perbedaan utama antara kita dengan Afrika, Pak, secara budaya, di Afrika ini hampir semuanya memandang mulainya hari itu bukan jam 00. Kalau kita kan jam 00, Pak, Ya. 12 malam. Di sini tuh mulainya jam 6, Pak. Karena kalender Jadi Komariah kali, Pak. Betul. Jadi kalau Bapak menyebut maksudnya jam 12 siang, di kita, di sini maksudnya itu jam 6, Pak. Oh. Karena memang beda 6 jam. Jadi jam 3 sore, jam 3 sore, di sini Nah, disebutnya kalau jam 9. awal-awal Pak Dubes di sana janjian suka bingung nggak dengan perbedaan cara Iya, melihat? kita harus pada saat janjian jam, kita harus menanyakan jam Swahili atau jam internasional seperti itu. Lucu ya, negaranya Lucu. berbeda, Iya. tapi kita harus tahu ya ternyata berbeda itu indah ya Pak Dubes ya. Betul, dan juga orang sini sangat ramah, Pak. Orang Afrika, kita memang terkesan mungkin di film-film orang hitam itu serem-serem seperti katanya bawa pistol. serem-serem. Enggak, Pak. Di sini saya menyaksikan sendiri, mengalami sendiri. Misal orang Pak, sini misal sangat ya, friendly. ini untuk eksperimen saja. Kita malam-malam Hmm. jalan sendiri lah, misal dari hotel mau ke minimarket gitu. Di sana Ya. aman nggak tidak untuk jalan sendiri, Pak? Kalau situasi seperti itu hampir sama di semua kota, Pak. Kitanya harus waspada kalau ada orang mengikuti, tapi secara umum aman, Pak. Itu ya persis kalau kita misalkan di Jakarta di tempat yang berbahaya malam keluar ya kita harus berpikir jangan menggunakan perhiasan atau membawa HP yang terlihat seperti itu. Yeah. Di sini itu mungkin terjadi, tapi tidak semua tempat, Pak. Hanya tempat-tempat tertentu saja. Di tempat lainnya hampir-hampir nggak ada, Pak. Jarang sekali kriminalitas di sini. Orang sini juga jarang sekali, apalagi tawuran, Pak. Tapi berarti nggak kayak misal Ethiopia yang kriminalitasnya masih tinggi gitu, tidak seperti itu ya Pak? Tidak, Pak. Ethiopia sebetulnya masyarakatnya juga sebetulnya friendly juga, hanya mereka karena ya, ada masalah perang ekonomi saudara, kan yang menyebabkan itu. Perang ekonomi, perang saudara dengan suku Tigray, sebelumnya dengan Eritrea, seperti itu. Di Tanzania beruntung karena di sini Presiden Julius Nyerere dulu berhasil membuat ini, Pak, yaitu bahasa Swahili sebagai bahasa persatuan, juga membuat ketentuan tidak tertulis dalam konstitusinya, di mana kalau presidennya Kristen, wakilnya harus Islam, itu tidak tertulis di konstitusi, Pak. Tapi itu dilaksanakan, sehingga terpeliharalah harmoni di sini, semua orang merasa terwakili. Yeah. Memang tantangannya berat, masih berat, khususnya dari sisi pendidikan, tetapi on the track, mereka on the right track untuk menjadi negara yang akan bisa berkembang dengan baik. Akan ada proyek apa mungkin yang sudah kelihatan depan mata yang meskipun belum tanda tangan atau mungkin sudah ongoing, Pak? Proyek apa antara kita dengan 3 negara ini, Pak? Oh, ada banyak, Pak. Kita pada saat saya bertemu Presiden Samia, beliau concern betul dengan kondisi perdagangan neraca perdagangan antara Indonesia dengan Tanzania, karena yang kita ekspor ke sini lebih banyak 10 kali dari yang kita impor, Pak. Oh, ini ada pertanyaan nih menjawab sampai dari Pak Dubes nih. Ada yang tanya bagaimana dengan neraca perdagangan kita dengan Tanzania, Pak Mustajab. Jadi terjawab ya, kita 10 kali lipat lebih banyak. 10 kali lipat lebih banyak, dan bahkan angka yang tahun 2021 rekod melampaui angka sebelum pandemi, Pak. Wow. Jadi di tahun 2021 kita 421 juta, sementara tahun sebelumnya hanya 390. Memang, Pak, secara ekonomi
dari sisi angka sangat relatif kecil dibanding dengan negara lain, tetapi konteks besarnya adalah kita ingin bisa membangun diversifikasi tujuan ekspor, ini negara non-tradisional, dan juga sekaligus sumber impor untuk barang komoditi kita Apa Pak yang yang bisa kita kita perlukan. bawa dari Tanzania atau Rwanda atau Burundi ke sini yang relatif bisa jadi substitusi untuk kebutuhan kita? Hampir semuanya memang produk agriculture, Pak. Dari mulai kopi, beras, jadi produk-produk buah-buahan. Dan idenya sebetulnya Pak, kalau kita betul ingin berdagang dengan Tanzania, karena tadi kita 10 kali lebih besar ekspor kita, dalam dunia internasional hubungan diplomasi, sesuatu kerjasama hanya akan sustainable, Pak, berlanjut apabila saling menguntungkan. Maka sebetulnya kelihatannya agak aneh, saya sebagai dubes di sini, di samping saya harus mempromosikan produk Indonesia, juga saya harus membantu produk Tanzania bisa masuk Indonesia sehingga kerjasama kita sustainable. Sehingga tidak terlalu jomplang gap-nya, Pak. Iya, kasihan lah gitu ya negara mereka gitu ya. Betul. Betul, dan yang Bisa kita nguras lakukan devisa kemudian soalnya. adalah mengintensifkan bisnismen kita dengan bisnismen sini untuk mereka saling bertemu, Pak. Dan itu sudah kita jajaki, sudah kita lakukan, sehingga antara di Indonesia, partnernya di sini Tanzania Trade, itu PT Perusahaan Indonesia BUMN, Pak. BUMN yang mengelola bagaimana pengusaha eksportir ke luar negeri. Dipertemukan, Pak, sehingga nanti mereka akan melihat bahwa ternyata banyak produk unggulan Tanzania bisa menggantikan apa produk unggulan beli Tanzania, dari tempat Pak? lain. Misal, ada selain pertanian, misal mineral, ada tidak yang bisa dimanfaatkan? Eksportir terbesar salah satu di Afrika, Tanzania itu emas, Pak. Tapi kita kan juga punya emas Kita juga. penghasil emas juga. Iya, nikel juga. Tapi kita Nikel juga kita punya. penghasil lebih itu. besar. Betul, iya. Jadi Tanzania membeli dari kita mayoritas memang produk minyak kelapa sawit, Pak. Dari mulai CPO-nya sampai turunannya termasuk sabun tadi. Minyak goreng Dan seliter juga, berapa di sana, Pak? seliter di sini minyak goreng 20.000 siling. Berapa liter? 1 liter. 1 liter. Oh, bukan, 3 liter 20.000 siling. 2.000 siling berarti 120.000, Pak. Kali 6, Pak. 120.000 itu dapat 2 liter. 3 liter, Pak. 3 liter, berarti 40.000 1 liternya, Pak ya? Betul, iya. Mahal, Pak. Makanya di sana Mahal. ya kalau Iya. kita jual ke Tanzania untung banyak ya, Pak ya? Iya, memang, Pak. Salah satu produk unggulan kita di Afrika hampir semuanya adalah mayoritas CPO dan turunannya, Pak. Tapi produk ban juga dari Indonesia masuk ke sini, aki juga masuk ke sini, kemudian juga beberapa obat-obatan, dan yang kerjasama yang sedang tadi Bapak tanyakan ini bagaimana produk farmasi Indonesia masuk ke sini, sudah mulai, Pak. Sudah mulai dalam pengertian, sudah mulai antara perusahaan sudah menjajaki, dan kemudian Badan POM-nya di sini sudah melakukan semacam auditing, evaluasi terhadap cara praktek pembuatan obat di Indonesia. Kalau itu disetujui, maka akan masuklah banyak produk-produk farmasi kita ke sini. Misal Jadi memang customer good, Pak, ada tidak direct investment yang kemungkinan akan segera buka di sana? Biskuit, Pak. Biskuit? Betul. Jadi mereka sebetulnya menyasar pasar orang asing yang ada di Tanzania. Termasuk untuk pasar-pasar di Arusha, di Kilimanjaro, di Serengeti, seperti itu. Jadi kita tuh lumayan menguasai pasar, Pak ya, secara produk nih? Secara produk, iya, dan potensinya masih sangat besar, Pak. Tetapi memang problemnya tadi yang saya ceritakan di depan, adanya ekosistem finansial yang masih belum cukup mendukung, sehingga diperlukan upaya yang lebih dari sisi pengusaha, mungkin kesabaran, pembayaran tidak langsung saat itu pada saat deal sudah dilakukan. Nunggu 3 bulan atau 6 bulan. Di situ compare ke persoalan China utamanya, bagaimana Pak. nih Pak Dubes? Ini compare dengan China. China kan juga punya pengaruh yang luas, apalagi sama-sama dulu bekas sosialis nih Pak. Betul, China sendiri memiliki strategi yang berbeda, Pak. Kalau pada saat mereka misalkan investasi masuk ke sini, membuat infrastruktur sesuatu, mereka tidak apa-apa dibayar dengan konsesi, Pak. Konsesi artinya setelah jadi, kemudian dioperasikan. Baru bayar. Ya, atau nanti bayarnya dengan minyak, juga seperti itu. Nah, kita kan enggak, Pak. Nah, tapi dari sisi produk, consumer goods,
di sini memang hampir semua negara tidak ada yang bisa bersaing dengan murahnya harga barang Cina. Walaupun rakyat sini mengetahui bahwa ada harga, ada barang, kualitasnya tentu jauh beda. Dan beberapa konsumen di sini, segmen tertentu, mereka lebih memilih kualitas daripada harga. Tentu ada segmen yang memilih harga, Pak, daripada Kayak kualitas. kita lah ya ibaratnya Pak ya, untuk orang umum ya betul. cari yang harganya murah gitu ya. Tapi kalau sudah cukup uangnya pasti cari yang kualitasnya baik kan. Betul, betul Pak. Dan makanya nggak produk semua kita barang bisa dijual ke sana dong. betul, dan produk kita masuk kualifikasi dianggap kualitas yang baik. Artinya lebih baik daripada Bangga kualitas. kita ya, Indonesia Betul. kadang-kadang kita menganggap diri kita kecil Pak, kalau kita bersandingan dengan negara lain, tapi ketika orang lain melihat kita besar, kan kita baru tahu, ternyata kita dianggap besar ya Pak Dubes ya? Ya, memang kita sebenarnya negara yang besar, dan juga pantas untuk dihormati, karena memang kita banyak sekali prestasi-prestasi yang telah kita capai. Ya, jangan nggak pede deh ya masyarakat, apalagi kalau yang sering keluar negeri tahu kok bagaimana itu ya. Ada satu contoh lagi membuktikan bahwa kita negara yang sangat dihormati. Di sini Pak ada Universitas Dar es Salaam, universitas tertua terbaik, karena hampir semua pemimpin di negara-negara Afrika alumni universitas tersebut. Di situ ada Institute of Development Studies. Mereka sudah berniat ingin membuat Indonesian program, Pak, karena ingin belajar dari bagaimana Indonesia membangun ekonominya. Jadi mereka sudah menyiapkan ini, dan langkah awalnya adalah membuat series of seminar series dari narasumber universitas-universitas dari Indonesia. Mereka ingin belajar bagaimana pembangunan agriculture, akan minta ke IPB, industrialisasi ke UI, dan juga UGM. Nah, nanti ujungnya adalah mereka akan membentuk Indonesian Studies sebagai salah satu negara yang ekonominya dianggap berhasil, Pak, meningkatkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan status Indonesia. Apalagi sekarang kemudian kita menjadi anggota G20 dan ya, juga mereka Presiden G20. Lebih hormat lagi. Betul. Ya, betul. Tapi ada kedekatan yang lebih dari itu karena sama-sama banyak komunitas Muslimnya, Pak. Arah kerjasamanya dibawa ke arah mana nih, Tanzania dengan Indonesia? Jadi selain kerjasama di bidang pendidikan, juga di bidang perdagangan, investasi, dan kesehatan, Muslim, kalau Bapak di Dar es Salaam, Bapak nggak akan merasa di luar negeri, karena kalau Bapak lewat lagi di jalan, pas lagi sholat duhur, Bapak akan dengar sahut-sahut azan zuhur. Sama ada juga toanya asar juga kayak sama. di Indonesia? Betul, sama. Juga ada, kalau buka puasa juga mereka ada banyak sekali, kita juga ada takjil sama. Dan mereka ingin sekali belajar dari kita, dan saya ingin membantu memfasilitasinya, sehingga umat muslim di sini lebih mengenal umat muslim kita, dan juga bagaimana mereka di sini bisa meningkatkan kesejahteraan mereka untuk umatnya, dan juga termasuk mereka tertarik sekali ingin bisa belajar bagaimana proses sertifikasi produk halal, Pak. Di sini Tanzania produk sertifikasi halal masih harus minta ke Majelis Ulamanya Kenya, Pak, di Nairobi. Iya, dan mereka ingin membentuk sendiri dan ingin belajar dari kita. Dan kami di KBRI akan memfasilitasi agar itu segera bisa dilakukan, sehingga nanti bisa paling tidak dari sisi perkembangan kita dalam melakukan produk halal, sertifikasi halal, bisa di sini diterapkan, sehingga Indonesia bukan saja mempertahankan pengaruh Indonesia di Afrika, tapi semakin meningkatkan pengaruh kita di karena sini. penting tuh ya pengaruh Betul. itu. Nah, Pak, kalau Betul, kita melihat bagaimana misal ya PP Muhammadiyah memberikan beasiswa kepada mahasiswa luar negeri, contohnya dari kawasan Thailand Selatan, sehingga bisa berguru di universitas-universitas milik Muhammadiyah. Kenapa tidak didekati Muhammadiyah untuk bisa memberikan beasiswa juga kepada Tanzania, Pak? Itu juga salah satu yang nanti akan diangkat dalam kunjungan dari tokoh-tokoh Muslim Tanzania ke Jakarta, termasuk bertemu dengan Muhammadiyah, Pak. Tapi dari sisi jumlah mahasiswa Tanzania, juga Rwanda dan Burundi, itu saat ini sudah ada total 125 mahasiswa mereka yang alumni dari sekolah Indonesia, Pak. Jadi Bapak bisa bayangkan ada 125 warga Tanzania yang bahasa Indonesia sangat baik karena kuliah di Indonesia dengan bahasa Indonesia. Dan ini dari program KTN 3 negara, kerjasama 3 negara, juga kerjasama Selatan-Selatan dari programnya Depdikbud, Pak. Jadi saat ini pun dari Tanzania ada 6 yang setengah belajar di Indonesia. Rata-rata tiap tahun tuh ada 5-6, dari Burundi 2, Rwanda ada 3 atau 4, Pak.
Dan kita sangat beruntung bisa menawarkan itu karena mereka kemudian menjadi semacam Friends of Indonesia, Pak. Iya. Menjadi membantu kita semakin mempromosikan Jadi budaya duta kita Indonesia, gitu Pak ya, duta produk budaya kita ya. Indonesia seperti itu. Betul, Pak. Belajar apa mereka Pak? Yang diingini itu belajar apa? Mereka ada yang kalau di UGM ada yang belajar politik, ada yang kalau di PB ada yang belajar pertanian, Pak. Jadi juga ada yang belajar hukum. Pada saat kembali, mereka kemudian pada saat kemudian mereka menjadi pegawai negeri, ada yang beberapa jadi menteri, Pak. Wow. Jadi kalau saya ke Zanzibar, saya bertemu Menteri Pertanian, berbicaranya dalam bahasa Indonesia, Pak. Menteri Pertanian Tanzania bicaranya bahasa Indonesia karena menguasai bahasa Indonesia. Zanzibar, Pak. Menteri Pertanian Zanzibar. Oh, Zanzibar. Iya. Iya. Jadi kalau karena kuliahnya di IPB, Pak, Menteri Pertaniannya? Di UGM, Pak, Pertanian. Wow. Iya. Di Tanzania, saya kalau bertemu, saya memang belum pernah bertemu menteri yang bisa bahasa Indonesia, tapi dirjen-dirjen banyak sekali, Pak. Yang kalau ketemu saya tahu dari Indonesia, mereka langsung datang, langsung selamat malam, apa kabar, seperti itu. Dan jadi ini adalah hasil dari investasi kita di bidang pendidikan, Pak. Yeah. Dan tadi yang Pak Asrofi sampaikan Muhammadiyah, tentu kami akan coba jajaki karena dulu waktu kami di Thailand Selatan memang itulah yang juga di beasiswa dari bukan hanya Muhammadiyah, Pak, dari Kementerian Agama juga, Iya, Pak, di sekolah-sekolah Islam Indonesia, iya. Mudah-mudahan Pak Gitu. ya, saya bangga tadi dengar katanya Menteri di Zanzibar saja bisa bahasa Indonesia, ya kita harus lebih bangga lagi nih Pak ya. Bangga, iya. Banyak Makin Pak di sini yang bisa bahasa Indonesia. Luar biasa. Jadi kita baru sadar ya, negara Indonesia bukan negara kecil, negara terbelakang, tapi negara yang punya pengaruh, negara yang selama ini dihormati karena duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara yang lainnya. Mudah-mudahan cerita dari Tanzania ini menjadi wacana baru untuk kita, menjadi falsafah baru untuk kita nih Pak Dubes ya. Iya. Terima kasih Pak Dubes, tetap sehat. Salam kami buat singa-singa Afrika ya Pak Dubes ya. Ya, singa di sini baik-baik karena mereka nggak dimusuhi Pak. Iya, kami titip saja deh hewan-hewan di sana, mudah-mudahan tetap aman ya Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Dubes, lain waktu kita sambung lagi Pak Dubes, tetap sehat Pak Dubes. Ya. Terima kasih. Selamat malam untuk pendengar Elcinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Tanzania, Rwanda, dan juga Burundi, Tri Yogo Jatmiko. Anda masih bisa bergabung bersama kami dalam interaksi Dubes RI yang kami siarkan setiap hari selama bulan Ramadan, pukul 18.30.